Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala riyadha jannatihi lis-salikina tariqata ahli widadihi wa naddara wujuhal muttaqina al-mukhlisina min ibadihi. As-salatu wassalamu ala man kana al-istighfar wal adhkaru min awradihi Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudih. Amma ba'an, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku khatib berwasiat kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada kita semua umumnya untuk kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Yang mana takwa dalam artian menurut para ulama imtithalu awamirillah. Takwa yaitu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan tidak cukup kita mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga harus dibarengi dengan wajtinabu fi nawahi, yakni menjauhi seluruh apa-apa yang dilarang olehnya. Maka insyaallah dengan bekal takwa inilah maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hambanya yang bertakwa ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi mereka orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala siapkan di sisinya surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Bukan hanya sekedar itu, mungkin di antara kita ada yang mengalami krisis ekonomi atau sulit keluar dari masalah-masalah yang ada di hadapan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala lewat pintu takwa, Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan masalah-masalah kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berjanji barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan untuknya tiap-tiap pintu kesulitan baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Di musim sekarang ini banyak pegawai-pegawai dipecat, banyak pegawai-pegawai yang mungkin kehilangan pekerjaannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah pun berjanji dari jalan takwa, dari pintu takwa, Allah akan siapkan, Allah akan berikan rezeki untuk mereka yang bertakwa dari jalan tanpa mereka duga-duga. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saya selaku khatib pada siang hari ini akan mengetengahkan tema tentang moral bangsa. Adab, etika atau moral merupakan sisi penting dalam kehidupan manusia. Bahkan merupakan faktor penentu kelangsungan hidup umat manusia. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pun diutus untuk menyempurnakannya. Sebagaimana tercermin dalam sabda beliau, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa adab tidak akan terbentuk secara alamiah dalam setiap individu, tetapi harus melalui proses pendidikan yang ketat dan terus menerus. Karena pada diri manusia terdapat nafsu yang cenderung memiliki, mengharap lepas tanpa aturan, ingin memiliki kebebasan dalam ruang gerak tanpa ada pengendalian. Untuk itu kita sebagai umat Islam harus memiliki perhatian khusus dengan masalah ini. Bahkan pangkal dari kondisi negara kita akhir-akhir ini adalah akibat krisis moral. Tidak ada perhatian untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral, karena tidak ada perhatian yang cukup memadai dalam proses pembentukannya. Umat manusia lebih banyak tersita untuk urusan materi, padahal kebutuhan akan moral lebih dari segalanya.
Kita menjadi sangat prihatin ketika melihat kenyataan seperti ini. Negara kita yang selama ini dikenal sebagai negara dengan moral dan budaya luhur, ternyata harus jatuh terpuruk, bahkan tercemar sampai mendapat kecaman dari luar negeri. Di mana pangkal dari semua itu adalah rendahnya moral masyarakat. Untuk itu, sebelum bertambah parah, kita umat Islam harus segera menyadari untuk bangkit dari masalah ini. Terlebih dahulu kita harus meningkatkan perhatian terhadap masalah moral ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perhatian masalah moral bisa kita fokuskan pada dua titik. Yang pertama, pada proses pembentukannya melalui hubungan antar orang tua, anak. Pertama-tama kita mendasarkan pada titik ini. Karena dalam kehidupan masyarakat, peran orang tua menempati posisi kunci. Orang tua merupakan figur paling dekat dalam pembentukan moral masyarakat. Bahkan, dan begitu dominannya faktor orang tua dalam hal ini. Dalam pandangan Islam, pendidikan moral anak dimulai sejak proses kehamilan. Untuk itu, marilah sebagai orang tua kita tingkatkan perhatian kita dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak kita, yang dalam hal ini melalui pendidikan agama secara memadai. Marilah kita senantiasa mengingat bahwa sebagai orang tua, kita tidak hanya memiliki tanggung jawab materi terhadap anak-anak kita, namun lebih dari itu, tanggung jawab moral juga harus kita tunaikan secara sungguh-sungguh. Madrasatul ula. Ibu adalah pendidikan pertama, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Andai kata, beribu maaf ma'asyiral hadirin, kita figur utama, panutan pertama bagi anak-anak kita. Anak-anak kita belajar makan dari orang tuanya. Mereka belajar tata cara minum dari orang tuanya. Mereka belajar tata cara bicara, bercakap, mendengar, berinteraksi, bersosial dari orang-orang tuanya. Andai kata kita mencontohkan tata cara yang buruk terhadap kita, maka anak kita adalah peniru terbaik untuk sikap-sikap kita. Oleh karena itu, perhatikan anak kita. Kita jaga anak kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kita pemimpin, kata Allah, dan setiap pemimpin bakal Allah minta pertanggungjawaban. Bakal Allah pertanyakan, sudahkah kau didik anakmu? Sudahkah kau didik anakmu dengan ilmu agama, dengan ilmu pengetahuan, dengan moral-moral yang baik, dengan akhlak-akhlak yang mulia? Sudahkah kau perhatikan anak-anakmu? Kelak kita bakal ditanya. Andai kata kita tidak merawat anak kita, hadirin, kita tidak jaga anak kita tidak perhatikan anak kita, bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala mengemban dosa untuk diri kita pribadi pun mungkin kita tidak akan sanggup, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ditambah lagi, kita akan menanggung beban dosa keluarga-keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah. Jagalah dirimu wa ahlikum, dan keluarga-keluargamu nar, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan ada seorang keluarga yang mereka orang tuanya kurang perhatian terhadap anaknya. Mereka orang yang alim, mereka orang yang faham. Waktu-waktu mereka habiskan untuk Allah dan Rasulnya, untuk agama Allah. Mereka habiskan waktu-waktu mereka hanya untuk mengabdi kepada Allah. Akan tetapi satu yang mungkin titik tidak baik bagi mereka. Mereka punya anak, akan tetapi anak mereka tidak mereka perhatikan karena sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Singkat cerita, anak tersebut berhubung tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, tidak mendapatkan didikan dari orang tua, ia tumbuh besar tanpa ilmu pengetahuan, tanpa ilmu agama, tanpa didasari dengan pokok-pokok Islamiyah. Maka ia mengerjakan apa yang mereka ingin kerjakan, padahal itu ternyata salah. Mereka menganggap yang salah itu benar. Mereka mengukur kebenaran itu hanya dengan kenikmatan saja.
tidak dengan ilmu-ilmu agama. Sehingga ia tumbuh dengan akhlak yang bobrok, moral yang kosong. Sehingga tatkala mereka semua dimatikan, ini keluarga dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil hisab. Kedua orang tua ini berhubung mereka orang yang taat, orang yang baik, orang yang dekat sama Allah. Hari-hari, waktu demi waktu mereka habiskan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Sehingga keluar surat keputusan, kedua orang tua tersebut Allah masukkan ke dalam surga. Tatkala didatangkan mereka punya anak, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ditimbang amal baik dan amal buruk, mereka punya anak. Berhubung anak mereka kurang mereka perhatikan, tidak di dalam pengawasan mereka, tidak diajarkan pokok-pokok nilai agama, sehingga anak tersebut tumbuh menjadi anak yang bobrok moralnya, tidak ada ilmu agamanya, yang mengerjakan apa yang hanya mereka inginkan, padahal pekerjaan itu salah. Sehingga keluar surat keputusan dari Allah, itu anak bakal Allah masukkan ke dalam neraka. Kedua orang tua digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap pintu sorga. Wala ainun ra'ad. Sifat sorga, saking indahnya sorga, wala ainun ra'ad. Keindahan di dunia, kecantikan di dunia yang pernah kita pandang, sungguh tidak ada artinya tatkala dibandingkan dengan keindahan-keindahan yang ada di sorga. Wala udunun sami'at. Suara-suara yang indah, bunyi-bunyian yang cantik indah, tidak ada artinya tatkala dibandingkan dengan bunyi-bunyian yang ada di sorga. Malahan wala khatara ala qalbi bashar. Sifat sorga, kita membayangkan, oh sorga begitu indah, tatkala kita menginginkan ini mungkin langsung tercapai. Ternyata ulama mensifati wala khatara ala qalbi bashar, apa yang kita lintaskan di dalam hati kita bahkan jauh berkali-kali lipat dari realita keindahan sorga. Begitupun sebaliknya, azab yang ada di neraka dahsyat, hebat. Dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu arda, paling kecilnya azab yang Allah buat untuk penghuni neraka, yaitu Allah ciptakan sandal, sepasang sandal dari bara api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat itu seluruh manusia berkumpul di padang mahsyar, Allah pakaikan itu sandal kepada orang-orang yang maksiat. Apa yang terjadi? Dijelaskan di dalam kitab tersebut, saking panasnya itu sandal dari atas kepala meleleh, hancur, lebur sampai ke bawah. Lalu pada saat itu seluruh manusia berteriak, ya Rab, ya Rab, alangkah pedihnya kau punya azab. Kami tidak sanggup ya Rab. Alangkah pedihnya azabmu, alangkah dahsyatnya azabmu. Akhirnya ada seruan dari langit berkata, tahukah kalian wahai manusia, tahukah kalian wahai manusia, sesungguhnya itu adalah azab yang paling kecil yang aku ciptakan untuk penghuni nerakaku. Wa iyadzubillah. Akhirnya ma'asyiral hadir rahimakumullah, orang tua tadi dihadapkan di depan pintu sorga dengan muka yang berseri-seri, wajah yang indah, mereka bangga senang akan masuk ke dalam sorga. Akan tetapi sebaliknya, mereka punya anak, anak mereka digiring untuk masuk ke dalam neraka. Ia nangis, bersedih karena melihat azab yang begitu hebat yang ada di depannya. Tatkala ingin masuk ke dalam pintu neraka, itu anak berhenti, ma'asyiral hadirin. Ia berteriak, ya Rabb, di mana orang tuaku? Wahai Tuhanku, di mana orang tuaku? Ada seruan dari langit, orang tuamu orang tua yang taat, yang baik, yang selalu menjaga hubungannya denganku, maka pantas untuk mereka mendapatkan kenikmatan, yaitu sorga yang telah aku ciptakan. Akhirnya itu anak mengadu kepada Allah, ya Rabb, emang orang tua aku orang tua yang baik, orang tua yang taat, orang tua yang selalu mengabdikan dirinya hanya untukmu. Akan tetapi ketahuilah ya Rabb, sesungguhnya aku menjadi demikian karena tidak ada perhatian dari orang tuaku. Mereka sibuk dengan urusan mereka, tidak mempedulikan aku, tidak memberikan aku dengan pendidikan yang baik, tidak mengajarkan aku adab-adab moral-moral yang baik. Sehingga aku tumbuh demikian ya Rabb. Aku tuntut mereka ya Rabb. Aku tidak redha ya Rabb, karena mereka melepaskan aku begitu saja tatkala di dunia ya Rabb. Mereka enak-enakan ya Rabb, sedangkan aku disiksa ya Rabb. Aku tidak ridha ya Rabb.
aku tuntut mereka ya Rabb. Akhirnya ma'asyiral hadir rahimakumullah, di sidang mereka punya orang tua dan anak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan ternyata benar bahwasanya orang tua tersebut lalai dengan mereka punya anak. Akhirnya keputusan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Adil, Allah tidak zalim. Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, masukkan keluarga ini ke dalam neraka. Masukkan kedua orang tua ini ke dalam neraka, ikut dengan anaknya, karena kelalaian mereka punya anak, dan anak telah terbukti bahwasanya anak adalah salah satu amanah dari aku. Mereka melalaikan amanah yang begitu besar berupa anak. Oleh karena itu wahai malaikat, tarik mereka untuk masuk ke dalam neraka secara bersama. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang pertama, di dalam membentuk moral yang baik, moral yang bagus, perhatikan anak-anak kita. Bagi orang tua adalah figur pertama, panutan pertama, idola pertama untuk anak-anaknya. Anak-anak adalah peniru terbaik dari orang tuanya. Yang kedua, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang harus kita fokuskan untuk menjaga moral bangsa, moral anak-anak kita, yakni lingkungan. Artinya, dalam upaya menanamkan nilai-nilai moral ini, kita harus menciptakan lingkungan yang baik. Sebab lingkungan dengan segala warnanya memiliki pengaruh yang sangat kuat. Betapapun baiknya pendidikan moral di dalam keluarga, bila tidak ditopang oleh kondisi luar yang baik pula, tidak tertutup kemungkinan pendidikan itu akan gagal. Dijelaskan di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, ada sebuah syair yang berbunyi, anil mar'i la tas'al was'al an qarinuhu faqul qarini bil muqarrani yaktadi. Fakullu qarini bil muqarrani yaktadi. Tatkala kita ingin mengetahui apakah teman kita ataukah seseorang itu baik atau buruk, jangan kau tanya dengan seseorang tersebut, jangan kau tanya dengan orang yang bersangkutan, akan tetapi kau lihat sekelilingnya, kau lihat keadaan sekelilingnya. Andai kata sekelilingnya baik, maka yakinilah orang itu baik. Andai kata sekelilingnya buruk, maka yakinilah orang itu pun buruk. Karena lingkungan, keadaan sekitar mempengaruhi tabiat manusia. Untuk itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita perhatikan kondisi lingkungan di mana anak-anak kita bisa bergaul. Jangan sampai kita lalai dalam memberikan arahan dan pengawasan agar upaya dalam membentuk generasi yang bermoral ini tidak menemui hambatan. Terlebih lagi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saya selaku khatib ingin berwasiat, kita tatkala memasuki bulan suci Ramadan, kita pertebal iman kita dan takwa kita kepada Allah. Perbanyak amaliyah-amaliyah baik kita. Perbanyak amaliyah-amaliyah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah diriwayatkan Jibril tatkala Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak khutbah, tidak biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di khutbahnya Nabi berhenti selama 3 kali dan berucap amin sebanyak 3 kali. Setelah khutbah, para sahabat bingung karena Nabi tidak pernah melakukan hal demikian. Salah seorang sahabat mempertanyakan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau berhenti lalu engkau berkata amin sebanyak 3 kali, sedangkan sebelumnya engkau tidak pernah berkata demikian? Akhirnya Nabi Muhammad menerangkan, datang kepadaku Jibril tatkala aku hendak berkhutbah, dan Jibril menyampaikan 3 doanya kepadaku, lalu aku mengaminkan itu doa. Yang pertama, Jibril berdoa, celakalah wahai Muhammad, aminkan doaku. Yang pertama, apa yang didoakan oleh Jibril, celakalah orang-orang yang semasa hidupnya menjumpai kedua orang tuanya, menemui orang tuanya, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan terbaik dan tercepat untuk menuju ridha Allah yakni lewat kedua orang tua kita. Lalu yang kedua,
lalu amin kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, doa malaikat Jibril, celakalah bagi orang-orang yang mereka menjumpai bulan suci Ramadan, akan tetapi mereka tidak mendapatkan sedikit pun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan penuh dengan ampunan, bulan berkali-kali lipat untuk mendapatkan nilai pahala di sisi Allah. Akan tetapi kita dapat nol, kita sia-sia di dalam bulan suci Ramadan kita. Maka malaikat Jibril mendoakan orang yang tergolong demikian dengan kalimat celaka. Lalu Nabi Muhammad berkata amin. Lalu doa yang ketiga, celakalah mereka bagi orang-orang yang terkala disebutkan namamu Muhammad, mereka sombong, mereka tidak bersolawat kepadamu. Lalu Nabi Muhammad berkata amin. Ma'asyiral hadir rahimakumullah, yang berdoa Jibril dan yang mengaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustahil doa tiga ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa waliullah, doa solihin, doa orang-orang baik, doa orang-orang yang dekat dengan Allah pun diijabah. Tambah lagi orang yang dicintai oleh Allah, orang yang paling dikasihi oleh Allah, orang yang paling disayangi oleh Allah, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ini doa Jibril, ini doa Jibril, dan yang mengaminkan Sayyiduna wa Maulana Muhammad, maka haram, maka mustahil doa ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral hadir rahimakumullah, perhatikan poin-poin yang penting. Yang pertama, kita jaga moral kita, jaga moral anak-anak kita, jaga moral bangsa kita dengan dua poin yang telah disampaikan melalui orang tua dan melalui lingkungannya. Dan yang terakhir, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan kelipatan pahala yang Allah jadikan di dalamnya. Maka kita harus berbangga, kita harus senang dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita untuk menyambut bulan tersebut dan beramaliyah dengan amaliyah yang baik, yang bagus dan yang banyak di dalam bulan tersebut, sehingga kita tidak terkategori dari golongan orang-orang yang dikategorikan oleh Jibril selaku orang yang celaka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi nafsihi wa thanna bil malaikati qudsi fa qala ta'ala wa lam yadhal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima فأجب الله على ما هداكم وصلوا وسلموا على من بهداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا التابعين والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم علق بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والسدائر والسيوف المختلف والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عما إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جادرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يشكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر.